Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baiklah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau beberapa satu bulan yang lalu, pertemuan yang lalu, kita membahas tentang umat Islam, umat yang beriman, insya Allah nanti akan melihat Allah. Ya, itu bagian yang pertama, tentang kita ahlu sunnah wal jamaah, umat Islam meyakini bahwa nanti di surga, di jannah Allah, kita akan mendapatkan privilege untuk melihat Allah, ya, melihat Allah. Kemudian pada bagian yang berikutnya kita akan membahas tentang Al-Quran atau firman Allah itu adalah makhluk atau kalamullah. Dulu pada waktu-waktu saya sebelum mempelajari akidah lebih intens, ya, lebih dalam, saya sudah tahu bahwa di zaman para ulama terdahulu itu terjadi perbentrokan yang kuat tentang pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk atau Al-Quran itu adalah kalamullah. Saya nggak ngerti kenapa sih harus berdebat tentang itu. Kenapa sih hal yang sepele seperti itu? Ya mau kalamullah, ya mau makhluk Allah, ya nggak apa-apa. Tetapi ternyata luar biasa, di zaman para ulama-ulama terdahulu, itu terjadi pertentangan yang kuat, perdebatan yang kuat, ya. Barulah setelah saya mempelajari akidah tauhid yang lebih agak dalam, baru saya paham kenapa kok sampai hal yang kecil, menurut saya hal yang kecil seperti itu kok menjadi persoalan. Kenapa kok harus menjadi persoalan? Hanya mengkategorikan bahwa apakah Al-Quran itu adalah wahyu Allah atau makhluk Allah. Ya sama-sama semua ciptaan Allah, gitu kan. Ternyata itu punya implikasi yang sangat luar biasa sekali. Nanti pada bagian akhir kita akan lihat, ya, apa yang menyebabkan seperti itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk yang pertama. Silakan coba buka surat Ar-Rum ayat ke-25. Surah Ar-Rum ayat 25. Ar-Rum itu adalah surat yang ke-30, ya, kalau nggak salah. Tafadhol, silakan dibaca. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تعبدون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dengan kehendaknya, kemudian
apabila dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, ketika itu kamu keluar dari tubuh. Ya. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ard bi amrihi. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Kalau di terjemahan itu apa? Perintahnya atau iradatnya? Kehendaknya atau iradahnya atau perintahnya, ya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, ketika itu juga kamu keluar dari kubur. Ya. Nah, yang dimaksud dengan perintahnya di sini itu adalah firman Allah. Ya. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Jadi adanya, terciptanya langit dan terciptanya bumi itu adalah dengan perintah Allah. Ya. Langit itu makhluk atau tidak? Bumi itu makhluk atau tidak? Ya. Kalau perintah itu makhluk atau tidak? Perintah itu kan kata kerja. Iya kan? Perintah itu adalah kata kerja. Atas perintah. Jadi perintah itu adalah sesuatu yang bukan makhluk. Dia bukan ciptaan. Coba kita baca lagi ayat yang kedua. Surah Al-A'raf ayat ke-54. Apa yang dikatakan oleh Allah di situ? Al-A'raf surat ke-7. Surat ke-7. Ayat ke-54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menetapkan malam pada siang yang mengikutinya semesta. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk pada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan perintah yang menjadi haknya. Maksudnya Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah allazi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summastawa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Kemudian perhatikan kalimat yang di bawah, ya. Kita topiknya sekarang adalah bagian yang bawah, kita concern. Alla lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Ingatlah, lahul khalqu, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ala lahul khalqu wal amruhu tabarakallah rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam ayat ini, ya, kalau kita perhatikan, di dalam ayat ini, yang pertama apa message-nya? Yang pertama itu adalah menciptakan langit dan bumi itu adalah hak Allah. Ya.
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Tapi di bagian bawah Allah mengatakan menciptakan dan memerintahkan, ya. Ala lahul khalqu wal amru, ya. Sesungguhnya menciptakan itu adalah hak Allah. Ya. Kemudian al khalqu wal amru, ya. Memerintahkan itu, langit dan bumi itu adalah juga hak Allah. Jadi di sini ada dua. Yang pertama, menciptakan langit dan bumi itu adalah hak Allah. Kemudian memerintahkan langit dan bumi untuk apa saja, melakukan apa saja, itu adalah hak Allah. Tidak ada hak orang lain atau tidak ada hak sesuatu yang lain selain daripada Allah. Di dalam ayat ini tergambar bahwa mencipta dan memerintah itu dua hal yang berbeda. Ya. Walaupun dua-duanya adalah hak Allah, tetapi mencipta dan memerintah itu adalah hak Allah. Suatu hal yang berbeda. Mencipta itu produknya apa? Makhluk kan? Makhluk yang dicipta atau sesuatu yang diciptakan. Memerintah itu adalah menguasai dia, mengaturnya, mengatur semua yang diciptakannya, mengatur semua yang dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah domain daripada memerintahkan. Ya. Jadi ada dua domain. Yang pertama domainnya adalah menciptakan, yang kedua adalah memerintahkan, memerintah. Ya. Kemudian yang tergambar di dalam ayat ini juga adalah bahwa kalau ayat ini bercerita tentang menciptakan yang hasilnya adalah makhluk, kemudian yang memerintahkan adalah hak Allah, berarti memerintahkan itu bukanlah hasil dari ciptaan Allah, ya, tetapi adalah proses penguasaan Allah. Artinya apa? Memerintahkan itu bukan berarti dia adalah makhluk. Yang diperintah itu adalah makhluk. Nggak mungkin yang memerintah juga makhluk. Ya. Nggak mungkin perintah itu adalah juga makhluk. Ya. Tidak mungkin perintah itu adalah juga makhluk. Jadi antara yang di produknya makhluk dan perintahnya itu bukan makhluk. Ya. Itu berbeda, ya. Nanti ini sekarang ini mungkin masih samar nih. Ini maksudnya maunya apa sih gitu. Penjelasannya mau dibawa kemana sih gitu. Nanti akan ketemu ujungnya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Ya. Dulu saya nggak ngerti. Bagi saya, wah, ya udahlah sama aja lah. Mau makhluk kek, mau firman kek gitu kan. Yang penting semua dua-duanya adalah di bawah kendali Allah gitu kan. Ternyata tidak. Nanti akan kita lihat ya. Nah, firman Allah itu berlaku untuk semua ciptaan Allah. Ya. Firman Allah itu berlaku untuk semua ciptaan Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang lepas daripada perintah Allah. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang keluar daripada firman Allah. Perintah Allah. Coba kita lihat surat yang lain, ya. Surah An-Nahl ayat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama qawluna idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki hanya dengan berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu
Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah ia. Artinya apa? Sebelum Allah menciptakan, maka Allah mengatakan kun. Ya. Sebelum Allah menciptakan, maka Allah hanya menyebutkan kata kun. Nah, kalau seandainya firman Allah atau Al-Quran yang dikatakan sebagai firman Allah, ya, wahyu Allah, itu dianggap sebagai makhluk, maka setiap kata atau perintah atau apapun yang ada di dalam Al-Quran, maka tentu saja akan didahului oleh kata yang lain. Ya. Maka tentu saja akan didahului oleh kata kun. Artinya apa? Sebelum ada satu penciptaan, maka tentu ada perintah dulu. Ya, ada kata yang lain. Kalau kata kun fayakun itu sendiri disebut sebagai makhluk. Ya. Maka itu nggak ada habisnya. Untuk tercipta ini, makhluk ini, maka ada makhluk ini. Kalau dianggap bahwa perintah itu adalah makhluk. Ya, kalau dianggap perintah itu adalah makhluk, maka itu nggak ada habisnya. Kenapa? Karena sebelum makhluk ini dicipta, harus ada makhluk ini dulu yang memerintahkan. Kemudian kalau ada makhluk ini, maka ada makhluk yang sebelumnya untuk memerintahkan diciptakan makhluk itu. Ya. Itu sebabnya, maka perintah Allah dalam hal ini, firman Allah, itu bukan makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu tercipta butuh perintah dari Allah. Kun fayakun. Dia tidak tercipta sendirinya. Dia tidak tercipta sendirinya. Kemudian juga tidak mungkin perintah itu memerintahkan dirinya sendiri kalau dia adalah makhluk. Ya, kalau dia adalah makhluk, kalau dia kata-kata itu adalah makhluk, maka tidak mungkin makhluk itu memerintahkan untuk menciptakan dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Kalau seandainya bahwa kalimat perintah itu adalah makhluk, maka itu artinya adalah Allah tidak berkata-kata. Kenapa? Karena kata-kata Allah itu disebut sebagai makhluk. Sementara Allah itu adalah maha berkata-kata. Ya, salah satu sifat Allah itu adalah maha berkata-kata. Maka tidak mungkin bahwa perintah Allah itu dalam hal ini adalah firman Allah, dalam hal ini adalah Al-Quran, itu adalah makhluk. Tidak mungkin. Kenapa? Karena makhluk tidak mungkin menciptakan perintahnya. Atau makhluk tidak bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk menciptakan dirinya. Ini akan terjadi complicated masalah. Ya. Ini juga akan mengakibatkan bahwa makhluk itu akan menyebabkan Allah tidak maha berbicara. Kalau dia adalah makhluk. Kalau seandainya kalam Allah itu, perintah Allah itu, firman Allah itu adalah disebut sebagai makhluk. Akibatnya akan membatasi Allah dalam berbicara. Kenapa? Karena yang berbicara adalah makhluk, bukan khalik. Ya. Kalau ini kalau firman Allah itu ya kayak kata-kata itu firman. Kalau fisiknya Al-Quran sendiri, fisiknya. Kalau fisiknya ini adalah barang cetakan.
Yang kita bicarakan itu bukan Al-Quran yang ada di tangan bapak-bapak sekarang. Ya. Yang kita sebut dengan firman Allah itu bukan Al-Quran yang ada sekarang. Saya yakin Pak, kalau Bapak bakar tuh Al-Quran kebakar. Ya. Tapi yang disebut dengan firman Allah Al-Quran itu bukan Al-Quran yang ini, tetapi adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Kalau Bapak berani, tapi kalau saya nggak berani, ya coba aja bakar Al-Qurannya gitu kan. Kalau saya nggak berani, gitu loh. Kebakar, Pak. Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran. Yang Bapak pegang itu bukan Al-Quran. Yang saya pegang ini juga sekarang bukan Al-Quran. Ini mushaf. Ya. Mushaf Al-Quran. Al-Quran dengan mushaf Al-Quran itu berbeda. Ya. Al-Quran dengan mushaf Al-Quran itu berbeda.